kita tidak memberi orang tua. Saya kasih buku bacaan yang saya buat sendiri. Kemudian saya juga itu koordinasi sama ibu kepala sekolah, ibu bagaimana ini dari 24 ada sekitar 12 orang yang masih belum lancar membaca. Kemudian saya meminta izin kepada beliau untuk itu, untuk apa? Untuk memberikan jam tambahan, Pak, Oh kepada iya, anak tersebut. iya. Jadi ibu ya berarti ingin menemukan solusi ataupun cara ya supaya anak-anak Iya, yang Pak. tadi belum bisa membaca itu bisa membaca semuanya Bu ya. Iya, Pak. Iya. Eh, Ini menurut ibu kira-kira kenapa anak-anak tersebut ini Bu belum bisa lancar membacanya? Eh, Setelah dilakukan apa teh? Tugas tambahan, jam pelajaran tambahan. Saya sambil ngobrol ya, Pak. Kalau Iya. kamu, saya tanya, kalau kamu misalnya belajarnya di rumah sama siapa? Kalau yang Hmm. sebagian saya sama mama, sama bapak, nah kadang-kadang gitu, kadang sama Hmm. kakak gitu. Nah, ada yang dua orang lagi nih yang paling susah banget ya. Kan kalau yang lain mah udah sekitar menggabungkan huruf udah bisa, Pak. Cuman Hmm. bacanya masih terbata-bata. Kalau yang dua orang itu huruf juga masih susah, Pak. Membedakan Hmm. huruf B sama D, membedakan huruf H sama N, M sama N gitu. Masih Hmm. agak-agak susah itu mah Pak yang dua orang mah. Ternyata setelah saya kunjungan ke Hmm. rumahnya, ternyata yang satu orang itu eh mamah dan bapaknya itu di pasar, Pak, dari Hmm. subuh sampai sore. Jadi tidak ada mungkin waktu untuk membimbing si anak tersebut. Jadi Kemudian yang kurang. satu lagi sama kasusnya. Yang satu lagi apa teh eh, orang tuanya teh kerjanya teh di luar daerah. Jadi si Hmm. anak dititipkan ke neneknya yang sudah tua sekali. Jadi boro-boro ngebimbing kayaknya Pak. Kalau nenek-nenek Iya. seperti itu mah ya boro-boro ngebimbing ya. Sunda nama sinamarenan saburna we satiasana Saburnya, kunyalira iya. gitu Pak. Iya. Nuhun. Jadi tidak ada kerjasama dengan Mm, orang tuanya, tidak ada bimbingan dari orang tuanya, Bu ya. iya, Identifikasi dari ibu itu sebenarnya tadi kata ibu di sekolah mah kan sudah melakukan beberapa cara ya tadi, iya. tapi belum ada kerjasama dengan orang tua mungkin ya ataupun bimbingannya. Nah, menurut ibu kira-kira apa sih yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Hmm. Selain usaha-usaha yang dilakukan oleh saya sebagai pembimbing siswa tersebut, saya juga ya melakukan itu tadi, kunjungan rumah. Hmm. Saya pantau terus si anak tersebut, apakah sudah ada peningkatan, progresnya bagaimana. Eh, Progresnya kan yang lain mah lumayan, Pak. Misalnya dari mulai apa? Dari mulai bisa menggabungkan huruf, sekarang Ya. setelah 3 bulan kita melaksanakan jam tambahan itu, Hmm. yang 10 orang itu, alhamdulillah progresnya baik, lumayan lumayan Ya, baik. ya, Jadi sudah bisa menggabungkan kata gitu. ya. Nah, yang dua ini yang jadi masalah di kelas saya itu. Kemudian saya kunjungi lagi ke rumahnya kan pasti nggak ada kalau pasti jam-jam pagi sampai siang mah saya Ya. susul ke pasar ke tempat dia mencari nafkah si orang tuanya tersebut saya ajak komunikasi eh apa diajak ngobrol tadinya bapak emang emang si orang tuanya tidak menerima ada bahasa Hmm. begini atuh cenah keur naon disakolahkeun ari istilahna teh ku urang-urang keneh mah tah Iya, gitu. iya, iya. Ya ku abi teh ah diolo weh. Ya terus dibujuk gitu, dibujuk supaya bisa gitu. Supaya bisa membimbing anaknya. Iya. Bapak, Ibu, ini bukan tanggung jawab saya saja sebagai seorang guru, tapi butuh kerjasama. Saya di sekolah paling cuma apalagi kelas 1 Mhm. durasinya paling 2 jam setengah sampai 3 jam. Mungkin kebanyakan kan di rumah. Nah, Iya. bagaimana kata saya Bapak dan Ibu bisa menyisihkan waktu atau memberi mandat kepada siapa yang di rumah untuk membimbing si Ade Onat ini agar eh, minimal
bacanya lancar. Ada apa ya? Kelas satu mah yang penting mah baca-baca dulu mungkin ya Pak ya. Mm, mm, Eh, saya terus dibujuk sama si orang tua tuh. Dan akhirnya si orang tua itu mau memandatkan kepada kakaknya yang sudah duduk di kelas 5 untuk membimbing Onat ini untuk mm, belajar mm. di rumah gitu Pak. Iya, iya. Berarti sudah ada usaha ya yang dilakukan oleh ibu Ada. dari kemarin-kemarin juga terkait hal ini. Apalagi ini kan di kelas satu ya, di kelas satu memang sekarang juga baru Ya, eh, setengah semester ya Bu ya, sekarang kita ya, iya di Pak. kelas satu, jadi baru beberapa bulan kita melaksanakan pembelajaran. Menurut Ibu di kelas satu ini eh, harus semuanya bisa membaca atau seperti apa Bu? Atau cuma bisa merangkai huruf saja atau harus sudah lancar menurut Ibu keberhasilan membaca di kelas satu? Kalau kalau yang saya targetkan mah ya Pak, ya Mhm, semua sih lancar. Soalnya kalau misalnya lancar membaca, insya Allah mungkin pembelajaran akan lebih lancar, dia lebih cepat mhm, memahami. Kalau misalnya belum lancar membaca kan otomatis misalnya saya suruh misalnya tulis misalnya kalimat saya mau makan. Kan kalau nggak tahu huruf mah boro-boro bisa bisa, nulis gitu Pak. Kalau mhm, nggak tahu mah, kalau udah tahu mah ya minimal kita pembelajaran itu ada apalah TikToknya itu mhm. gampang gitu. Gitu Pak. Berarti ya minimal anak-anak ibu di kelas satu itu mengenal huruf gitu ya Bu ya. Jangan sampai Iya, nggak mengenal huruf gitu ya. Kira-kira di pembelajaran yang bisa ibu lakukan untuk meningkatkan semangat belajarnya sehingga anak-anak murid ibu itu bisa membaca, apa yang kira-kira bisa ibu lakukan di lingkup sekolah atau di kelas Bu? iya. Kalau di kelas saya tuh eh yang tadi saya sebutkan membuat buku bacaan khusus yang saya buat Hmm, sendiri, Pak. Itu saya print, saya kasih ke anak-anak biar belajar di rumahnya itu semangat. Yang keduanya, untuk membantu pembelajaran di sekolah, saya membuat itu apa kartu-kartu huruf. hmm, Kemudian di apa diaplikasikan di saat pembelajaran. Kalau misalnya yang belum lancar, kita biar biar si anaknya itu lebih lebih senang, lebih enak, lebih hmm, lebih jadi tidak bosan gitu ya. Kita main sama kartu-kartu huruf itu, Pak. hmm, hmm. Jadi It- untuk sampai sekarang itu langkah efektif ya Bu ya. Ada lagi mungkin cara Alhamdulillah. dari Ibu yang akan diterapkan lagi untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar membaca selain cara yang tadi sudah Ibu lakukan? Kita itu Pak apa teh diajak game gitu kayak kayak Oh, kuisis kayak oh ya, woodball kayak gitu saya sering gitu sering-sering di ini biar biar si anak senang gitu kan kalau kalau dikasih hmm, video atau misalnya game-game gitu mah si anak tuh lebih antusias gitu Pak. hmm. Jadi mungkin untuk kedepannya selain tadi kan akan melakukan kerjasama, kemarin juga sudah melakukan sebenarnya kerjasama dengan orang tua, mungkin akan lebih meningkatkan lagi ya Bu ya. Terus lagi tadi kata Ibu akan Iya, pembelajaran-pembelajarannya akan lebih pembelajaran yang berpihak kepada murid ya dengan game-game sehingga anak-anak itu antusias dalam pembelajaran seperti itu iya, Bu ya. Iya. iya. Kira-kira untuk melakukan pembelajaran dengan game-game itu sendiri kapan akan mulai Ibu laksanakan? Ya segera Pak soalnya Iya, men- gimana ya pengen segera Pak si anak itu iya, lancar gitu ya greget gitu Pak hayong-hayong iya. gera dilaksanakan we enjing ge lah aku abi mah bade Pak. Iya, mau dilaksanakan dengan bentuk video mungkin ya ataupun permainan-permainan Iya, game yang tadi iya. ya yang Ibu sudah rancang mulai mulai besok ya akan diterapkan. Kira-kira itu jangka waktunya berapa lama Bu Ibu akan menerapkan hal itu? Saya rencanakan tidak tidak di setiap pembelajaran sih Pak. Ya. Paling eh apa ya seminggu 3 kali lah pasti saya selipkan itu permainan-permainan itu biar biar si anaknya lebih enakan gitu, lebih Iya, lebih suka gitu iya. pembelajarannya gitu. Supaya tidak jenuh ya Bu.
Dan Iya, juga supaya anak-anak tidak teh jenuh. ada kesan, "Wah, besok nih akan ada permainan ya," seperti itu kalau Nah, kita gitu jadi melakukan lebih semangat. permainan. Iya, jadi kalau akan lebih semangat kalau tiap hari juga anak-anak jenuh juga permainan terus ya, Bu, ya. Tapi kalau diselang-selang kayak Ibu tadi, mungkin akan lebih penasaran dan lebih akan Ya. meningkatkan antusias anak tersebut ya. Untuk, Iya, eee, kalau ke orang iya, tuanya Pak. itu sendiri, itu Bu ya, tadi kan, sudah apakah langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan itu, apakah akan menjalin komunikasi secara intens dengan orang tuanya untuk ke depannya? Pasti, Pak. Mmm, Pasti, soalnya ya saya juga ingin memonitoring bagaimana sekarang perkembangannya atau progresnya cara belajarnya di rumah. Sementara saya terus melakukan istilahnya mhm, inovasi-inovasi atau istilahnya bagaimana supaya anak belajar dengan tenang, dengan nyaman, dengan bahagia. Sedangkan di rumah tetap aja gitu nggak bakalan ada progres yang lebih baik kayaknya Pak. Mungkin saya akan terus mengkomunikasikannya bagaimana iya sekarang dibimbing atau tidaknya sama kakaknya. iya Mungkin akan iya. saya terus malah saya bakal pokoknya saya menjadwalkan kunjungan rumah 1 minggu 1 kali untuk khusus yang 2 orang itu. Berapa lama, Bu? Dalam jangka waktu berapa rencana? Oh, 1 bulan? selama sebelum Oh, dia itu lancar aja naik Pak. kelas, Terus iya, siap siap, kalau Bu. sudah lancar mungkin frekuensinya lebih dikit, nah sebulan sekali gitu Iya kalau iya. misalnya sudah lancar gitu Pak. Ya, tadi kan ada 2 rencana yang akan Ibu laksanakan ya, menjalin komunikasi dan kolaborasi kolaborasi dengan orang tua. Selain itu Ibu akan menerapkan game-game edukatif di kelas ya untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Kira-kira ada nggak yang bisa Ibu, minta bantuan untuk melakukan hal-hal tersebut yang Ibu rencanakan tadi, Bu? Kalau yang bisa saya minta bantuan, mungkin kalau di sekolah saya berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat yang lain. Soalnya saya di kelas 1 itu baru 2 tahun ini, Pak. Jadi saya masih pembelajaran di kelas 1 masih kurang pengalaman, Pak. Saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat yang udah senior, yang telah lama mengajar di kelas 1 bagaimana cara mengatasi masalah-masalah seperti ini. Kalau kalau dengan orang tua mungkin ya secara itu tadi saya Iya akan melakukan kunjungan rumah minimal 1 minggu 1 kali. iya iya, Bu, mungkin ya, itu. Ya, Ibu, sepertinya waktunya juga sudah habis nih, sudah 15 menit. Eee, Setelah tadi kita melakukan coaching, bagaimana perasaan Ibu sekarang, Bu? Ya, alhamdulillah ya minimal saya ada teman-teman untuk berbagi berbagi atau curhat Pak lah dengan Iya Bapak mungkin agak plong gitulah saya iya punya permasalahan kalau misalnya dipikirin sendiri mungkin saya juga agak agak lama gitulah mencari solusinya gitu. Kalau gitu mah kan ada Bapak istilah saya teman berbagi cerita. Alhamdulillah sekarang agak-agak plong gitu Pak. iya iya. Ya, Ibu, terima kasih, Bu, ya, eee, atas kerjasama hari ini ataupun obrolan-obrolan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita semua. Iya Pak. Untuk selanjutnya mungkin, umpan balik, Bu, silahkan Ibu bisa memberikan umpan balik kepada saya terkait coaching yang telah saya laksanakan tadi. Eh Kalau umpan balik dari saya mungkin Bapak dalam mengcoach saya, alhamdulillah Bapak apa ya komunikasinya bagus. Kemudian pertanyaannya lumayan berbobot. Kemudian apa? Jadi Bapak itu sama saya itu enak gitu. Jadi mengapa? Menuntun gitu, menuntun saya untuk menemukan solusi yang saya hadapi. Kemudian eh apa? Satu lagi mendengar aktif, Bapak Iya mendengarkan saya dengan baik, apa? Enakeun gitu, Pak lah, Sunda iya mah. Gitu. Ya, mungkin gitu, Pak. Terima kasih. iya, Ibu, sama-sama. Terima kasih, Ibu, atas umpan baliknya. Mungkin, tadi
kekurangan-kekurangan karena saya juga Assalamualaikum, Pak Cecep. Gimana kabarnya hari Waalaikumsalam ini? Ibu, Gimana ya kabarnya hari alhamdulillah, ini? alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri Hmm, bagaimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Ini nih kelihatannya Bapak 2 hari ini agak-agak gimana ya? Saya lihat itu beda dari biasanya. Mhm, Agak-agak murung gitu, Pak. Ada apa iya. coba? Siapa tahu gitu saya dapat dapat apa? Ngobrol gitu sama Bapak gitu. Iya nih Bu, saya ingin ada yang diobrolkan dengan Ibu. Kebetulan nih saya sekarang kan kemarin, di tahun-tahun sebelumnya saya ngajar di kelas 6 ya. Kalau sekarang saya di kelas 5 sekarang ngajar, memang harus penyesuaian juga dan kebetulan di salah satu di kelas saya itu, ada siswa yang kurang percaya diri Bu, sehingga anak tersebut itu tidak bisa mengikuti pelajaran bagaimana mestinya atau bahkan dia itu apa ya, lebih ke minder mungkin sehingga teman-teman yang lain kalau dikelompokkan kadang-kadang suka membuli sehingga dia menangis ataupun seperti apa gitu Bu, sehingga kadang kalau kan saya juga merangkap sebagai bendahara di sekolah ya. Jadi kalau saya nggak masuk ke sekolah ataupun ada rapat di luar, anak tersebut itu suka pulang Bu, seperti itu. Oh gitu. Terus upaya-upaya apa yang telah Bapak lakukan? Mhm. Nah, sebenarnya saya sudah melakukan upaya-upaya yang pertama mungkin di kelas, Bu. Saya mensosialisasikan tentang bullying di sekolah kepada teman-teman dengan harapan tidak ada lagi yang membuli atau bahasa Sunda mangaheureuyan gitu, Bu, nya, kepada anak tersebut sehingga anak tersebut itu nyaman. Yang kedua, saya juga melakukan, pertemuan dengan orang tuanya dan kata orang tuanya itu pada saat saya ngobrol menjalin komunikasi, ternyata si anak tersebut itu pernah ada trauma pada saat kecil. Dulu kan kalau di kampung itu Bu disunat itu enggak apa ya, enggak disuntik dulu atau diberi rangsangan tapi dipegang nih Bu, kayak mau menyembelih gitu ya. Jadi dipegang oleh banyak orang, terus anak tersebut dipotong sehingga ada trauma keramaian juga Bu. Bahkan menurut guru-guru kelas sebelumnya saya berkomunikasi sampai kelas 3 itu harus ada ibunya di kelas Bu, tidak mau ditinggal seperti itu. Kemudian menurut Bapak itu apa yang sebenarnya Bapak harapkan dari siswa tersebut? Yang saya harapkan siswa tersebut itu bisa berbaur dengan teman-temannya tanpa perlu ada rasa takut. Yang kedua, bisa mengikuti pembelajaran, bisa aktif ke depan gitu sebagaimana teman-teman yang lainnya gitu. Seperti itu, Bu. Hmm. Kemudian upaya Bapak, upaya lain yang selain yang Bapak tadi yang telah lakukan, apa lagi? Ya, upaya-upaya yang sampai saat ini saya lakukan itu ya menguatkan mental dia gitu, terus juga menanamkan sikap jangan bullying kepada teman-temannya dan juga menjalin komunikasi dengan orang tuanya, Bu. Hmm. Mhm, Kemudian untuk menanamkan kepercayaan diri dia selain apa tadi teh Bapak dilatih gitu ya? iya. Eh, Apalagi Pak? Kalau di dalam pembelajaran gitu Pak? Saya yang pernah saya terapkan yaitu Bu, si anak tersebut itu dikelompokkan, kan kalau laki-laki biasanya lebih ini ya kepada teman-teman yang lain, saya kelompokkan dengan lebih banyak teman wanitanya gitu supaya tidak dibully dan ada saudara kebetulan ada saudaranya di kelas itu jadi di satu kelompokan dengan harapan dibimbing terus saya juga untuk meningkatkan eh, percaya dirinya saya juga sering menunjuk dia ke depan walaupun dia gelagapan gitu awal-awalnya gelagapan gak berani ngomong gak berani apa ke depan malah nunduk tapi setelah diberikan beberapa penguatan gitu juga ada peningkatan sedikit-sedikit gitu Bu.
Eh, ada itu nggak Pak, apa cara-cara khusus yang diberikan secara individu gitu dari Bapak kepada anak tersebut Mhm, selain yang di kelas gitu? yang ya, yang akan mungkin saya laksanakan Ibu ya, untuk kedepannya mungkin akan lebih sering diajak ngobrol anak tersebut. Mungkin anak tersebut itu butuh perhatian ataupun butuh ketenangan dari seorang guru. Kalau kemarin kan hanya mungkin pernah saya juga melakukan tapi tidak secara intens gitu. Dalam seminggu teh paling satu kali ngobrol sama dia teh, "Kenapa nih sekarang lagi apa?" Itu juga kalau anak-anak istirahat saya coba ngobrol. Tapi kalau sekarang mungkin saya akan melakukan, perhatian lebih penuh lagi kepada anak tersebut gitu, akan sering ngobrol dengan dia gitu, Bu. Iya. Kemudian apa komitmen Bapak yang akan Bapak lakukan kepada anak tersebut? Ya, komitmen saya yang tadi, Bu, saya akan menjalankan yang pertama akan sering menunjuk dia supaya lebih percaya diri ke depan, terus juga nanti saya akan lihat nih kalau, kelompok-kelompok dengan teman-teman perempuannya sudah bisa menyesuaikan diri, saya juga akan alihkan, kelompok, dia itu ke kelompok yang lain supaya bisa beradaptasi dengan, teman-teman yang lainnya. Dan komitmen selanjutnya yang akan saya laksanakan yaitu dengan melakukan komunikasi dengan orang tuanya secara intens, bagaimana perkembangannya gitu ya, supaya membantu juga bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan di rumahnya dan saya juga akan sering, mengajak ngobrol untuk memberikan perhatian gitu kepada siswa tersebut, Bu. Sejauh ini sambutan dari orang tua gitu Pak, waktu Bapak mengajak komunikasi atau apa bagaimana Pak? Ya justru justru baik, Bu, responnya itu positif orang tuanya, karena orang tuanya sendiri kan pernah mengalami harus mengantar 3 tahun tuh, Bu, ya, ke sekolah, bahkan dulu pas di kelas 3 Ibu coba Ibu sekarang keluar kelas dulu, setelah masuk anak tersebut Ibu coba tunggu di luar, dilakukan oleh Ibu tersebut 1 minggu, Bu. Setelah 1 minggu coba Ibu sekarang, di warung, nunggunya di kantin sekolah. Ya dia nggak mencari, setelah dia nggak mencari, setengah hari dia nggak mencari, ibunya pulang, sampai akhirnya kelas 3 semester 2 itu, orang tuanya sudah tidak mengantar dia lagi gitu dan alhamdulillah sampai sekarang karena memang orang tuanya juga menyadari bahwa anaknya tersebut mempunyai trauma jadi, sangat antusias gitu, Bu, sangat positif sambutannya kepada guru. Hmm. Sekarang mungkin Bapak si anak tersebut udah lebih pede atau gimana tuh? Si Nah, anak untuk tersebut sekarang sekarang. iya itu, justru kan sekarang, anak itu sudah agak pede, tapi belum terlalu percaya diri, belum bisa seperti teman-teman yang lainnya, Bu. Tapi alhamdulillah sekarang, saya melakukan penanaman karakter kepada siswa-siswa yang lain juga yang dulunya suka membuli, sehingga anak tersebut itu suka gegerewekan gitu, Bu, ya, suka gegerewekan. Alhamdulillah sekarang itu sudah agak mendingan dari sebelum-sebelumnya gitu, Bu. Anak tersebut sudah berani berbicara ke depan, terus juga, sepertinya dengan teman-teman yang lainnya juga sudah mulai bisa beradaptasi walaupun belum dipindahin kelompoknya, Bu. Kalau misalnya dikasih rating nih Pak, Mhm, sebelum Bapak melakukan apa usaha-usaha Bapak, eh, berapa nilainya misalnya buat anak itu, sekarang setelah dilakukan berapa? Kemudian harapan Bapak itu berapa gitu, berapa nilainya gitu. Kalau rating 1 sampai 10 gitu Pak. mhm. Kalau rating dari 1 sampai 10 sebelum saya melakukan penanganan-penanganan ya, mungkin itu di angka 4 sepertinya, Bu, dan sekarang itu saya pikir anak tersebut sudah di angka 6,5 mungkin ya, di 6,5 harapan saya itu minimal anak tersebut itu bisa mencapai 8 saja, enggak mencapai 10 juga, bisa mencapai 8 gitu, Bu. Iya. Kemudian apa untuk selanjutnya Pak, Bapak untuk lebih mencapai ke angka 8 itu apalagi gitu usaha ada usaha lagi enggak gitu untuk mencapai angka 8 itu gitu Pak. Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya, Bu,
uh, lebih konsisten gitu, lebih konsisten terhadap cara-cara ataupun strategi-strategi yang saya lakukan tadi gitu ya, seperti komunikasi lebih instan, jangan bosan-bosan, terus juga mengajak komunikasi dengan siswa tersebut, terus juga mengingatkan kepada teman-temannya supaya tidak membuli, itu lebih konsisten lagi diterapkan mungkin. Seiring berjalannya waktu, saya pikir ini akan bisa mencapai ke angka 8 gitu Bu, seperti itu. Apa ada komunikasi dengan rekan sejawat yang lain atau mungkin kepala sekolah sebagai atasan Bapak gitu untuk mendukung usaha Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan terhadap anak tersebut? Iya. Uh, Sebenarnya kalau dengan rekan sejawat ini sudah saling mendukung karena saya juga tadi saya bicarakan sudah ngobrol gitu ya Bu dengan teman-teman sebelumnya, teman-teman guru yang pernah menjadi gurunya gitu, bagaimana situasi dia sebelum-sebelumnya untuk informasi awal saya dalam mengajar gitu. Juga saya selalu mendiskusikan di ruang guru ketika jam istirahat nih ada masalah, kita sering curhat gitu dengan teman-teman guru, mereka juga memberikan penguatan terhadap harusnya seperti ini, harusnya seperti itu mungkin, dan alhamdulillah gitu dukungan dari semuanya, bahkan ketika saya mungkin ada tugas didelegasikan dari sekolah, teman-teman yang lain juga bisa menghandle sehingga sebelumnya anak tersebut selalu pulang gitu ya, sekarang sudah agak mendingan gitu, nggak setiap saya nggak ada itu pasti dia pulang gitu, seperti itu Bu. Kalau dengan kepala sekolah sendiri mungkin dukungannya karena sekarang kebetulan kepala sekolah saya itu PLT Bu ya, apalagi sekarang Hmm. transisi lagi jadi nggak ada kepala sekolah sekarang. Kebetulan mungkin untuk sebelum-sebelumnya saya juga suka berkomunikasi dengan kepala sekolah sebelumnya, itu memberikan dukungan penuh gitu terkait usaha yang saya lakukan, Ya. seperti itu Ibu. Iya, bagaimana Bapak sekarang mungkin perasaan Bapak setelah kita ngobrol ini sudah Mm-mm. agak gimana? Iya, alhamdulillah Bu, sudah sedikit plong gitu ya, karena memang mungkin yang saya butuhkan itu ada teman ngobrol yang nyambung gitu ya, dan bisa memberikan apa ya, umpan balik ataupun mengerti gitu terkait situasi dan kondisi yang saya alami gitu, sehingga dalam obrolannya itu saya bisa dalam obrolan yang kita laksanakan itu mendapatkan saya mendapatkan inspirasi-inspirasi baru gitu Bu, untuk melakukan sesuatu ataupun cara-cara ataupun strategi dari masalah yang saya alami. Iya, terima kasih Bapak. Kalau misalnya dengan mengobrol dengan saya udah bisa membuat Bapak sedikit lega, sedikit plong. Mungkin sekarang saya mau meminta umpan balik dari Bapak. Bagaimana? Iya, Tadi saya ngobrol dengan Bapak itu. ya terima kasih Ibu. Tadi yang Ibu sudah sampaikan luar biasa sekali, menjadi coaching gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan untuk menggali eh, umpan balik dari saya juga sangat luar biasa. Ibu menerapkannya. Eh, Terus juga eh, apa ya, komunikasi yang Ibu laksanakan itu juga tiktak mungkin ya. Jadi saya menjawab, Ibu juga menjawab, luar biasa sekali. Eh, Pemahaman Ibu terkait masalah ini juga sangat luar biasa. Eh, Kehadiran penuh mungkin tadi, maaf Bu, sedikit kehadiran penuhnya saat saya menjawab, Ibu ada yang sering ke kanan, ada bukan sering sih, pernah ke kanan ataupun ke kiri gitu, pandangannya mungkin di segi kehadiran penuhnya gitu, entah mungkin Ya, tadi karena saya lihat ada anak ataupun apa gitu ya. Eh, jadi pas kehadiran penuhnya, kontak mata nggak tahu, soalnya kan Kak Jum gitu, jadi saya juga nggak bisa melihat apakah Ibu meskipun di luar seperti ini tetap memperhatikan ataupun seperti apa. Mungkin tadi di kehadiran penuhnya ada sedikit ataupun sebentar ya.
nggak banyak sih, cuma Ibu mungkin, mendengar ataupun ada hal yang lain gitu seperti itu mungkin Bu. Iya. Eee Iya, mungkin untuk barusan tuh ada anak tuh ngeganggu. oh, iya pantesan gitu. Jadi kontak mata yang kita laksanakannya agak sedikit berkurang gitu ya. Tapi untuk Iya, iya. keseluruhan Ibu sudah, melaksanakan kalau menurut saya ya, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik, bagaimana menggali identifikasi. Kalau dari Arwur Tirtanya yang tujuannya tadi sudah ditanyakan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya juga, sudah Ibu rencanakan walaupun ya pada kenyataannya ya sekarang gitu ya, entah saya tadi atau Ibu mungkin dalam pelaksanaannya kita enggak selalu menjurus gitu Bu ya. Kadang di tengah-tengah kita lagi identifikasi kemana dulu gitu ya, baru ke sini lagi dan memang susah gitu ya di aplikasi mah. Iya sama gitu. Saya juga tadi merasa seperti itu, dalam alurnya gitu. Dalam alurnya teh ada we gitu. Kadang kita teh, yang susah itu kita ngobrol-ngobrol ke mana, oh kita teh sambil berpikir, oh harus balik lagi nih ke arah Tirta, ke alur Tirta itu ya, seperti itu mungkin. Ya, Pak Cecep, terima kasih koreksinya, umpan baliknya untuk mungkin saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, Pak Cecep. Iya Ibu sama-sama. Untuk selanjutnya, ku abi bacakeun abi Bu. Sok. Ya refleksi dirina tadi, nu nu ku abi diraoskeun beuneu pas abi janten coaching, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan menjadi coaching, tadi kan nu disampaikan ku ibunya dina umpan balik ibu tadi, mendengarkan secara aktif dan memberikan ruang bagi coach untuk menyampaikan pemikiran dan perasaannya. Selain itu kegiatan coaching yang saya laksanakan sudah terarah dengan menggunakan alur Tirta. Terus apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan yaitu lebih mengasah kemampuan saya dalam menjaga alur percakapan agar lebih terfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, saya juga harus banyak membaca dan berlatih guna memperkaya kosakata dalam membuat pertanyaan. Soalnya tadi saya bingung apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, saya melakukan teknik pernapasan dan berdoa, mengosongkan pikiran dari hal-hal lain agar dapat fokus sepenuhnya pada percakapan selanjutnya. Selama coaching, saya berusaha menjaga kontak mata dengan coach dan mencoba berusaha mendengarkan tanpa keburu-buru memberikan respon sehingga dapat hadir sepenuhnya dalam percakapan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Untuk meningkatkan kemampuan saya akan mencari referensi dan saya akan berlatih lebih banyak lagi dalam memberikan umpan balik yang berfokus pada perkembangan coaching. Untuk apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, pada saat saya menjadi coach, perasaan saya itu merasa lebih tenang karena saya bisa menyampaikan unek-unek yang ada dalam pikiran, lebih lega karena saya mempunyai teman ngobrol yang sefrekuensi, dan ternyata solusi dari permasalahan yang saya hadapi ada dalam diri kita sendiri asal kita mempunyai rekan yang tepat untuk berkolaborasi dan berkomunikasi.